Presiden Prabowo Subianto mengundang para presiden dan wakil presiden Republik Indonesia terdahulu, Menteri Luar Negeri terdahulu, hingga para ketua umum partai politik. Dalam pertemuan di Istana Jakarta pada Selasa 3 Maret 2026, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangan di hadapan awak media mengungkapkan bahwa pertemuan ini digelar sebagai ruang diskusi lintas generasi kepemimpinan bangsa. Lebih lanjut, Seskap Teddy mengungkapkan bahwa pertemuan ini nantinya akan membahas berbagai hal strategis nasional serta global. Pertemuan tersebut juga menjadi ruang bagi Presiden untuk bertukar pandangan dengan para tokoh penting bangsa. Sejak tadi malam Bapak Presiden mengundang langsung seluruh presiden terdahulu, seluruh wakil presiden terdahulu, kemudian para menteri luar negeri terdahulu, termasuk juga para ketua umum partai politik yang di parlemen. Kemudian alhamdulillah hampir sebagian besar hadir. Tentunya ini nanti malam untuk berdiskusi, bersilaturahmi, saling bertukar pandangan. Bapak Presiden ingin mendengar pandangan dari tokoh-tokoh tersebut. Kira-kira itu. Seperti diberitakan sebelumnya, Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran, mengakibatkan pemimpin tinggi Iran, Ali Khamenei, dan keluarganya tewas dalam serangan tersebut. Dan berdampak pada serangan balasan oleh Iran terhadap kepentingan Amerika Serikat di Timur Tengah. Pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Teluk terkena rudal Iran. Juga kilang minyak terbesar Aramco di Arab Saudi terkena dampaknya. Selat Hormuz, selat pemasok 30% energi dunia, ditutup oleh pihak Iran, melarang kapal-kapal asing masuk ke selat tersebut. Dan juga Israel merupakan salah satu negara koalisi Amerika Serikat menjadi bulan-bulanan diserang oleh Iran. Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono mempunyai analisa khusus terhadap konflik Iran. Ditemui dalam wawancara dengan JCC Network ID, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono menilai tidak mudah bagi Iran dan Amerika apabila nekat menerjunkan angkatan darat mereka guna masuk wilayah Iran untuk bertempur. Pasalnya Iran berbeda dengan Afghanistan dan Irak. Nah, Afghanistan itu secara pribadi Presiden Trump dan Perdana Menteri Netanyahu harus sangat berhati-hati. Kalau akhirnya mengambil policy, keputusan menerjunkan, menggelar, menugaskan satuan-satuan darat untuk masuk ke wilayah Iran. Amerika tentunya punya pengalaman yang tidak manis lah ketika melibatkan diri dalam perang Vietnam, kemudian perang yang semua masih ingat, perang di Irak dan di Afghanistan. Mengapa harus saya katakan mesti berhati-hati? Karena Iran itu ya Iran. Iran bukan Afghanistan, bukan Irak. Nah, Afghanistan dan Irak pun sangat tidak mudah, apalagi Iran.
Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojerdi, merespon tawaran Presiden Prabowo Subianto sebagai mediator usai serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Borojerdi mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi pemerintah Indonesia yang telah bersedia memfasilitasi perundingan tersebut usai serangan Amerika dan Israel tersebut. Namun Iran berpandangan bahwa sampai saat ini tidak ada mediasi atau perundingan yang berdampak secara signifikan. کشورهای دوست انتظار حمایت داریم. البته از دولت اندونزی به خاطر پیامی که فرستاد و اعلام آمادگی که برای میانجیگری کرد تقدیر میکنیم، قدردانی میکنیم. هرچند معتقدیم الان هیچ نگوشیشن و هیچ مذاکره‌ای با دولت متخاصم آمریکا فایده ندارد، چون اونها مقید و پایبند به هیچ نتیجه‌ای نیستند. ولی در این حال از کشورهای اسلامی تقاضا داریم که اولا اگر احساس میکنند که حمله به یک کشور غیر قانونی است، شدیداً و قویاً اون رو محکوم بکنند. دوما در سازمان‌های اسلامی، در سازمان‌های بین‌المللی، سازمان کنفرانس اسلامی، همکاری اسلامی، سازمان ملل و جاهای دیگه از ما حمایت بکنند. و سوما پویش‌هایی برای نقد جنگ را بندازند و جنگ رو در تمام دنیا نفی کنند و مخالفت خودشون رو با حل کنند. ما از کشورهای دوست انتظار حمایت. Sebelumnya, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Yusuf Kala, menerima kunjungan Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojerdi, di kediamannya di Jakarta Selatan, Selasa 3 Februari 2026. Jika mengungkapkan pertemuannya dengan Borojerdi membahas perkembangan situasi di Iran usai serangan gabungan yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel, serta peran Indonesia dalam mendorong penyelesaian konflik. Ya, dalam pembicaraan dan kunjungan daripada Duta Besar Iran di Indonesia telah menyampaikan tentang situasi yang terakhir yang terjadi di Iran dan juga perlawanan daripada rakyat Iran dan korban yang dicapai baik kebanyakan sipil yang seperti anak sekolah dan sebagainya, dan tentunya mengharapkan dukungan umat Islam, dan saya sampaikan bahwa kita semua umat Islam Indonesia dan pemerintah Indonesia itu mendukung malah Presiden Prabowo, yaitu siap untuk menjadi penengah dalam konflik ini, dan itu juga akan kita bicarakan dalam secara keseluruhan dengan pemerintah mengenai hal itu. Permintaan untuk jadi mediator, ya tentu itu telah disampaikan, nanti tentu dibutuhkan persetujuan kedua belah pihak, dan ini tentu hal yang sedang dipikirkan oleh mereka. Yusuf Kala menekankan, Indonesia selalu mengedepankan perdamaian merupakan bukti nyata sejarah bangsa Indonesia dalam menyelesaikan konflik dunia.